tidak ada rasa gentar gitu? Ya enggak lah, dulu saya dipukulin di borgol, nah sekarang ini sama-sama lepas, boleh lah. Dan kami mohon juga kepada termohon ini supaya menunjukkan sikap empati kepada saksi-saksi yang mengalami peristiwa ini pada tahun 2016. Membawa ke kantor, membawa ke suatu tempat, itu namanya sudah merampas kemerdekaan. Nggak bisa pakai istilah mengamankan. Di UHP itu nggak ada istilah mengamankan. Enggak sok, ira baik kita dimarahin gajol. Gajol itu nama mantan aku dulu. Intinya betul ya? Iya. Sekarang kamu nikahnya sama gajol nggak? Dudu. Bukan. Bukan. Yo, Mang Santai People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang, abu yang ngadat pengen keluar, pakun yang muter, dua topi mangkok, in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Besok lanjut sidang PK lagi. Nggak sabar pengen nonton nih ya. Sambil menunggu besok. Ini kita kasih beberapa update aja yang mungkin kelewat kemarin atau enggak gitu ya. Sambil ya nge-refresh lagi jelang PK besok gitu lanjutannya ya. Meluncur. Nih yo. Yes. Karena kemarin aku lihat ada beberapa komen yang menanyakan kenapa siapa namanya Franz terus Arta Anwar nggak jadi gitu kemarin tuh kan sempet udah duduk nih bisa kita lihat juga dari Nusantara TV kan. Sempet udah duduk udah siap untuk bersaksi. Tapi sepertinya ada miskom soal administrasi persyaratannya gitu. Jadi akhirnya diundur di Jumat gitu. Ceki. Play. Yang tadi saya terima bukti surat tambahan yang akan diajukan, bukan novum. Kalau belum ya. Berarti pending ya. Saksi nanti berikut lagi. Koordinasikan dulu kalau sudah lengkap baru kita hadirkan biar enak juga termohonnya untuk membacanya. Oke. Ya. Sama saya minta tanda tangan asli di daftar buktinya, Pak. Itu yang akan kami kirim ke Mahkamah Agung. Oh ya. Ya, daftar bukti tanda tangan asli bukan scan. Ya. Jadi ada administrasi sedikit gitu yang akibatnya jadi berarti ini kita pending di hari Jumat ya. Semuanya ya. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Enggak, masih ada satu saksi. Satu saksi. Ya. Boleh. Bapak ya, silakan yang ini. Nanti Pak ya. Enggak jadi hari ini. Silakan ajukan. Ya mungkin ada miss tipis-tipis lah ya udah it's okay lah ya karena mengingat banyak juga saksi yang dihadirkan gitu banyak juga novel yang dihadirkan gitu kan. Jadi kemarin mereka bertiga nggak jadi bersaksi karena administrasi. Jadi pure administrasi yang masih menurut majelis hakim masih kurang ini gitu. Jadi ya diundur ke hari Jumat gitu. Kita tunggu besok actionnya ya. Kita kasih nextnya dulu. Nih ya. Ini dari Kompas TV ada testimoni dari salah satu kuasa hukum Tim Pradi mengenai ya gimana tadi debat sengit yang kemarin kita lihat. Sempat ada debat sengit antara JPU dan Tim Pradi. Juga ada testimoni dari Pak Susno yang kalau kemarin aku lihat di chat live streaming sih Pak Susno tuh disebut sama netizen tuh ini ahli paling brutal ya karena nggak pakai filter buka kakak semuanya. Nanti juga kita highlight sedikit part Pak Susno saat menjadi ahli ya. Ini dulu ceki. Play. Perdebatan antara kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina dan jaksa penuntut umum terjadi di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Perdebatan terjadi saat tim JPU sebagai termohon melontarkan pertanyaan ke Renaldi yang merupakan adik Eka Sandi, salah satu terpidana. Perdebatan berawal saat JPU melontarkan pertanyaan, apakah ada ancaman dan kekerasan yang dilakukan jaksa dan hakim dalam persidangan.
Pertanyaan tersebut berulang kali ditanyakan oleh JPU terhadap saksi. Menanggapi ini, kuasa hukum terpidana mengajukan keberatan. Selain dianggap tidak menghormati majelis hakim, kuasa hukum juga meminta JPU untuk lebih berempati pada saksi yang pernah mengalami kekerasan fisik. Duh, suruh empati mah, aduh. Ancaman kekerasan kepada saudara dalam memberikan keterangan karena saudara kan memberikan keterangan seperti tadi. Kita apa yang dipertanyakan mereka ini? Anda menanyakan izin yang mulia, izin majelis izin majelis. Kami kurang terima apabila kepada saksi-saksi yang dulu pernah diperiksa di pengadilan ditanyakan apakah hakim pernah memukul. Saya pikir itu pertanyaan yang kurang pantas diucapkan di pengadilan. Dan kami mohon juga kepada termohon ini supaya menunjukkan sikap empati kepada saksi-saksi yang mengalami peristiwa ini pada tahun 2016. Agak sulit sih kalau ngarepin empati mah ya. Orang udah sebegitu ngasih taunya, sebegitu liatin bekas lukanya, ujung-ujung responnya mau dicatat udah dipertimbangkan perkara aku apa gitu kan. Ya kan di situ aja udah kelihatan kan kayak ya udahlah udah pertimbangan ini gitu kan. Iya, ya mungkin lebih ke ini ya paling enggak lu kalau nggak bisa empati nih, lu hormatin lah hakim yang ada gitu. Masa lu seenaknya anggapannya berarti kan kayak apa ya, jadi kayak nuduh gitu kan. Bener nggak sih kamu dulu emang ada kekerasan sama hakim gitu kan, kayak nggak pantes. Ya kita lanjut dikit lagi. Lanjut. Itu saudara mantan Kabareskrim Polri Susno 2J yang dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang diminta menjelaskan tentang prosedur penyelidikan dan penyidikan yang harus dilakukan polisi dalam menangani kasus pidana. Usai di sidang, Susno menegaskan kasus meninggalnya Vina dan Eki adalah akibat kecelakaan lalu lintas. Ini berdasarkan dari hasil pemeriksaan Polsek Talun, Polres Kota Cirebon, Jawa Barat. Tinggal nambah-nambah dikit, ini kan sudah terbukti, kan sudah selesai mestinya. Terbukti seperti apa, Pak? Yang kecelakaan lalu lintas siapa yang bilang bukan kecelakaan lalu lintas? Kenapa Pak meyakini itu kecelakaan lalu lintas? Bukan saya meyakini, itu hasil pemeriksaan Polres kecelakaan lalu lintas. Masa saya sebagai mantan Kapolda menaibkan itu? Pak Susno mah enjoy ya kecelakaan lalu lintas ya, pemeriksaan pertamanya kecelakaan lalu lintas dan nggak pernah direvisi gitu kan. Terus muncul penyidikan baru gitu di mana yang sebelumnya dengan korban yang sama itu nggak pernah direvisi atau diralat gitu. Ya udah, Pak Susno mengacu sama yang pertama aja, tolong. Iya, dan juga yang aku yakin ya Mang ya, Pak Susno tuh udah tahu kayak gimana prosesnya sebelum polisi tuh menentukan oh ini kasus kecelakaan, oh ini kasus apa, itu kan pasti udah diselidikin dulu dong. Iya. Makanya Pak Susno yakin banget di sini karena ya itu mereka tuh nggak bakal asal nyimpulin kalau ini kecelakaan atau apa gitu kan. Enjoy life banget, enjoy life nih. Nextnya kita ke highlight soal kemarin yang Pak Susno menjadi ahli di meluncur. Ninyo, as always dari Nusantara TV. Ini ada beberapa momen. Memang kasih satu part aja kali ya. Highlightnya buat Sati People yang pengen nonton lagi nih yang Pak Susno kemarin kepotong-potong. Misalnya kayak gimana langsung meluncur. Nih mantep banget nih. Langsung ceki-ceki. Play. Ingin kami tanyakan, kalau ada anggota polisi yang melakukan memakai istilah tangkap tangan, mengamankan langsung tanpa ada surat perintah penyidikan dan bukan bidang dia, tapi dia anggota polisi, ya, melakukan tangkap tangan dalam satu tindak peristiwa pidana, lalu membawa langsung para yang ditangkap diamankan itu ke kantor polisi, dilakukan interogasi sendiri, lalu diduga ada pakai kekerasan di dalam mengorek keterangannya dari para yang ditangkap tersebut. Hasil keterangannya baru dibikin LP. Menurut ahli bagaimana dalam kepolisian? Ya itu udah amburadul ya. Itu mengapa? Apapun istilah yang digunakan, merampas kemerdekaan orang lain, membawa ke kantor, membawa ke suatu tempat, itu namanya sudah merampas kemerdekaan. Nggak bisa pakai istilah mengamankan.
Di UHAP itu nggak ada istilah mengamankan. Itu bukan tertangkap tangan ya. Bukan. Mengambil kemerdekaannya sudah diambil, dibawa ke satu tempat, ya bukanlah. Dan ingat, tidak semua anggota Polri boleh menangkap. Tidak semua anggota reserse boleh menangkap. Yang boleh menangkap adalah anggota Polri, masih aktif, kemudian berdinas di bidang reserse, dan diberi surat perintah. Nah, kalau dalihnya untuk mengamankan, apanya yang diamankan? Orang udah aman gitu. Sudah ada para kawan. Jadi jangan dicampur adukkan antara penangkapan dengan pengamanan. Nah, kalau mau pengamanan ya kayak ada peristiwa keramaian atau ada sidang kayak gini, ya ada anggota polisi berdiri di situ yang ngamankan ya. Tapi bukan menangkap. Ya. Oh, mungkin istilah kan sering dengar tuh, ya ada sempet terjadi kericuhan di acara konser apa, polisi sudah mengamankan, dibawa ke pos sementara gitu untuk diamanin dulu biar nggak terjadi ricuh. Ada apa sih kalian berdua tuh berkonflik begitu kali ya? Iya, mengamankan tapi dibawa ke kantor, habis itu ini dilaporin, nggak pulang-pulang, tolonglah. Iya, soalnya kalau mau mengacu diamankan yang biasa kita tahu gitu ya Mang ya, dia melakukan suatu kericuhan atau apalah yang membuat ricuh gitu kan. Nggak sengaja senggol-senggol terus apa lo? Aduh ricuh nih, diamankan dulu gitu. Iya, ini lagi nongkrong gitu kan terus diamankan. Lah kenapa? Coba lanjut lagi. Lanjut. Ya. Kami ingin tanya ahli bahwa bila mana ada anggota polisi yang melakukan seperti yang saya sebutkan tadi, apakah ke polisi tersebut hanya melanggar kode etik? Ya, kalau dia sudah diduga ada kekerasan terhadap yang diamankan tadi ya. Bukan hanya kode etik, kalau sudah melakukan kekerasan itu pidana. Tergantung tingkat kekerasannya. Kalau bisa kena 351, bisa kena 352. Dan apabila dilakukan oleh anggota Polri itu harus diperberat. Dan ingat, Indonesia sudah ratifikasi Konvensi Internasional tentang Anti Penyiksaan. Karena dulu tahun 2012-an kita termasuk negara yang dikucilkan di dunia karena kita tidak meratifikasi masalah itu. Dan di Indonesia dikenal sebagai masih terjadi kekerasan-kekerasan oleh aparat. Nah, makanya kita meratifikasi itu. Jadi harus betul-betul itu dihargai gitu ya. Harus diperberat. Nggak cuma kode etik, bahkan tadi Pak Susan sempat mention nih harus dipidana juga. Jadi aku ngebayangin nih saat sedang proses berjalan PK ini kan opsinya cuma 2, nanti tuh gol apa enggak gol ya. Di satu sisi ada mungkin beberapa orang yang dagdikduk kembang kempis gitu. Karena kan kalau misalkan gol berarti akan diproses tuh beliau-beliau itu tuh. Kalau mengingat dari keterangan Pak Sento tadi ya, yang nggak cuma kode etik, pidana, bahkan harus diperberat gitu. Kenapa harus diperberat? Karena yang dimaksud itu ya bertugas sebagai justru penegak hukum ibaratnya kan. Iya. Ya karena kalau mau gini Mang, kalau yang kasus KDRT aja kekerasan dalam rumah tangga aja bisa pidana gitu kan. Apalagi ini yang harusnya penegak hukum malah dia yang melakukan itu ya harus diperberat gitu kan. Lanjut dikit lagi. Lanjut. Menurut pengalaman ahli dalam berdinas di kepolisian khususnya reserse, satu peristiwa tindak pidana apalagi diancam dengan hukuman mati ya maksimalnya dan minimalnya seumur hidup, dalam hal ini pasal 340 pembunuhan berencana, apakah harus disarankan atau kepolisian biasanya menawarkan untuk didampingi penasihat hukum kepada yang ditahan, yang diamankan? Tidak disarankan, tapi wajib hukumnya. Itu diatur di dalam UHAP. Kalau tidak dilakukan gitu, maka hasil pemeriksaan itu batal demi hukum. Dan sudah beberapa putusan pengadilan, ya ingat, beberapa putusan pengadilan membatalkan dan membebaskan terdakwa karena tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman 5 tahun ke atas. Dan pemeriksaan awal tidak didampingi, maka batal demi hukum. Itu amanat undang-undang loh. Menurut ahli. Oh jadi kalau misalnya nih satu orang memang bersalah gitu ya Mang, anggaplah di atas 5 tahun gitu hukumannya, tapi tidak didampingi pengacara, ya
batal gitu ya. Batal dari undang-undang loh, bukan dari pasalnya menyampaikan yang tertulis di undang-undang. Bukan disarankan lagi, kan kalau disarankan tuh kan kayak ya saya udah menyarankan tapi dianya nggak mau, ya gimana lagi. Bukan katanya, bukan disarankan tapi wajib. Wajib tolong. Itu bisa jadi alibi juga gitu kan ibaratnya kan untuk nge-counter masalah ini gitu. Tolonglah ya. Oh nanti siapa tahu itu bisa dijelasin juga sama Bu Titin, kan waktu itu Bu Titin tahu juga prosesnya kayak gimana, kapan dihubungi gitu kan, itu nanti bisa dijelasin. Iya, jadi nanti untuk permasalahan yang didampingi atau enggak pas sedang BAP gitu kan, ibaratnya nanti itu akan disempurnakan gitu keterangannya, terus kesaksiannya mungkin sama Bu Titin nanti mungkin besok gitu ya. Iya. Sekarang kita ke nextnya. Iya. Ini momen yang kemarin aku pas nonton akhirnya hasil ekstraksi turun gunung juga ke persidangan ya. Walaupun kemarin-kemarin tuh sempat beredar rekayasa lah, inilah itulah, tapi faktanya tidak ada ibaratnya laporan resmi atau laporan resmi kepada Bapak Edwin Partogi gitu selaku yang ngebuka ini pertama ke media gitu. Jadi kita bisa memastikan kalau ya berarti itu benar resmi gitu kan. Ada yang bilang nggak resmi, ada yang bilang ini, ada yang bilang itu, dan akhirnya ini turun gunung ke persidangan hasil ekstraksi. Tinggal nanti disempurnakan dengan ahlinya nih yang kemungkinan besar, kalau kemarin aku sempet ngintip-ngintip pada diskursus, kemungkinan besar Bang Roy Suryo kemungkinan besar ya. Tapi kita lihat dulu ceki-ceki. Majelis kita tunjukkan ini ekstraksi. Ini ada di lampiran BAP yang kami terima waktu dilampirkan untuk berkas di persidangan. Iya, perkara asal. Ya, ini lampirannya. Ya. Ini percakapan kamu ya. Yang ini ya, yang Billy apa? Voucher? Yang mana? Banget sih, nanti diganti duit pun yang ini sama kamu balas duitnya nggak ada, sulit itu kamu balas terus ya ini intinya ini percakapan ini betul ya, percakapan kamu ya, yang ini tidak tahu ya. Ya, intinya yang ini di atasnya kamu ya, jamnya persis nih. Karena di sini jam 20 lewat 19. Betul ya? Guys. Yang mana itu? Yang baik bagi voucher sih butuh banget sih, nanti diganti. 20 19. Itu kan tambah 7 jam. GMT ya, UTC nih. Ini UTC, waktu UTC plus 7 jam. Nanti kita akan hadirkan ahli IT untuk memastikan itu. Mana percakapan? Oke, mumpung ada di sini supaya nggak bolak-balik, saya tanya yang berikut ya. Yang bentar. Di sini belum ini 13. Nah, ini 13 ya. Sama mantan. Satu lagi supaya nggak bolak-balik ya, yang mulia. Kita mau tanya ya, percakapan kamu lewat SMS jam 22.14 ini ya. Ini itu Widi. Iya. Itu Widi bisa maju. Ini kamu ngomong begitu nggak, Wid? Persis. Coba Meta. Oh. Coba kamu baca. Maaf. Mau nggak Mek, ntar dijemput sama kita. Nah ini nih yang SMS begini sih Vinanya. Aku jawab bawahnya. Enggak sok, Ira baik, kita dimarahin Gajol. Gajol itu nama mantan aku dulu. Intinya betul ya? Iya.
Sekarang kamu nikahnya sama Gajol enggak? Ih, Dudu. Bukan. Bukan. Mac itu apa, Mac? Aduh, Yang ditanya panggilan lagi. akrab. Panggilan akrab. Oh, panggilan akrab terhadap Vina tuh Mac. Iya. MacGyver atau apa? Mac-nya aja. Tapi intinya adalah bahwa ini betul ya. SMS-nya Vina ke kamu pukul 22:14 ya. Iya, iya. Dan kamu jawab begitu kata-kata Iya, kamu. Ini iya. persis kamu ya. Iya. Ini kamu di bawah sumpah loh. Iya, iya, beneran. Karena Iya. ini kami tanya berdasarkan ekstraksi yang kami temukan ada di berkas. Iya. Gitu. Yakin ya? Iya, ya. Oke, terima kasih Mas. Dan seterusnya banyak banget Bang Jutek nge-recall soal Gajol Iya, iya, ya, iya. sambil mencairkan suasana gitu Iya, iya, kan. iya. Tadi jadi make sure itu, tapi kamu nikahnya sama Gajol sekarang. Ini gua duduk. Tolonglah ya. Tapi mungkin nanti bisa sekalian ahli yang didatangkan mungkin bisa ngebawa data hasil ekstraksi handphonenya Widi juga mungkin atau Iya. mengcompare gitu kan. Karena ini masuknya saintifik, udah scientific Iya. evidence ibaratnya kan. Akhirnya ya tinggal nunggu ahlinya datang, disempurnakanlah tuh hasil ekstraksi Yes, keterangan betul. Widi. Perfect ya. Jadi kita tinggal tunggu aja besok siapa ahlinya yang turun dan kita lihat kayak mana actionnya saat Iya. turun gunung di persidangan gitu ya. Sekarang kita ke next ya. Just. Ninyo, Yes. nextnya bukan Widi lagi ngantuk, tetapi ini harapan Widi sama Mega ya usai jadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina dari Kompas TV. Ceki. Play. Harapannya yang pertama bisa menjadi novum baru yang sangat-sangat bisa membebaskan yang ketujuh ini. Harapan kedua saya biar teman saya ini cepat tenang. Ya. Agar segera tuntas juga, saya kasihan yang 7 terpidana ini, saya yakin dia nggak bersalah. Karena ya asumsi saya ini karena ini kecelakaan aja. Iya. Keinginan Widi mah sederhana ya sebenarnya. Widi Mega mah biar cepet ini beres gitu, yang di dalam bebas gitu sama almarhumah sahabatnya itu atau temennya itu bisa tenang gitu. Ya, jadi bisa bisa ini juga kan keluarganya tahu juga sebenarnya terjadi tuh apa sih gitu ya Mang ya. Iya karena menurutku masuk akal banget gitu asumsi Widi itu menurutku loh ya. Karena kan balik lagi menurut keterangannya dia gitu kan, dia sempat berkomunikasi terakhir dan itu nggak ada keluhan, Wid tolong aku lagi bla bla bla, Wid tolong gitu. Tapi ya teleponnya, Wid ayo jalan gitu. Ayo mau ikut gak nanti dijemput gitu ya, justru malah mengajakin nongkrong gitu. Tolonglah ya. Dan juga waktunya kan kalau sesuai tuduhan itu ya nggak cocok nggak kan. nemu timelinenya nggak nemu itu. Tolonglah ya. Kita ke nextnya nih. Ninyo. Yes. Nextnya aku makin respect sama Nusantara TV. Di sini dibuat satu interview khusus di video Nusantara TV dengan judul Sidang PK Kasus Vina. Saksi Renaldi ungkap kerap dipukuli saat diinterogasi. Bener-bener khusus buat nge-expose Aldi saat kemarin setelah bersidang. Aku ngelihat kan beberapa saksi baik itu pun Sakatata dan segala macam gitu nggak pernah diekspos lumayan sebanyak ini gitu ibaratnya ya selama ini durasinya gitu. Yang aku tangkap di sini maksud tersiratnya adalah mau nunjukin dengan jelas kepada pemirsa di rumah mungkin yang nggak sempat nggak ngeliat apa nih seperti ini loh luka yang dialami Aldi pasca kecelakaan itu gitu nih ceki. Play. Rekan kami, jurnalis NTV Asbi Allah sempat mewawancarai Renaldi setelah bersaksi dalam sidang PK 6 terpidana kasus Vina. Renaldi kembali mengurai awal kronologi penangkapan hingga akhirnya babak belur dihajar polisi. Berikut cuplikan wawancaranya. Baru saja diselesaikan kesaksian dari Renaldi yang mana memang sempat meneteskan air mata dan juga perdebatan antara jaksa penuntut umum dan juga kuasa hukum dari Radi begitu, dan kemudian saat ini sudah ada di samping saya. Selamat siang Mas. Nah Mas, tadi kenapa sampai menitikkan air mata? Memang apa yang ingat di memorinya, apa yang paling diingat gitu? Sakit, rasa sakit itu kayak nggak bisa dilupakan. Sampai 1 bulan sampai baru bisa jalan, sampai terus kayak nggak bisa membayangkan lah. Pastilah air mata sih netes. Rasa
sensitif itu bisa dihilangin. Oke. Kemudian Eka Sandi ada ini saudara gitu ya? Itu kakak kandung. Kakak kandung. Itu kakak kandung. Nah, bagaimana kondisi? Mungkin kita akan ulas sedikit aja bagaimana hubungan antara Mas dengan juga Eka Sandi yang mana sudah berstatus terpidana. Nah, waktu kejadian, waktu diringkus itu seperti apa kondisinya? Kakak saya lihat itu pas penangkapan itu kakak saya udah dipukulin, dan saya nyamperin dan sama dipukulin juga, dipukulin terus sampai dibawa polsek depan 51 suruh jalan bebek terus dipukulin lagi sampai malam. Nah, cerita-cerita ini sama dengan Saka Tatal dan terpidana lainnya begitu ya? Nah, dan kemudian saya tahu bahwa Mas tidak didampingi oleh kuasa hukum. Tidak ada. Nah, kalau kayak gini, tadi menyebutkan beberapa nama yang melakukan pemukulan. Nah, ya. apakah tidak ada rasa gentar begitu? Ya enggak lah. Dulu saya dipukulin di borgol. Nah, sekarang ini sama-sama lepas. Boleh lah. Boleh, dulu saya diborgol, dipukulin saya nggak ngelawan. Tapi sekarang ini lepas. Boleh lah, dulu dia nggak ada hukum. Hukum ada kan, tapi itu polisi seenaknya. Tapi sekarang saya mau. Berani berarti? Berani, data sering juga. Data sering juga. Aduh, hei oknum, Anda telah menciptakan monster buat Anda sendiri ya. Iya. Ya mungkin juga dia udah sakit hati selain dia yang kena baku hantamnya gitu kan, ya saudara-saudaranya juga, kakaknya juga ya. Pantas aja kemarin di apa namanya? Sempat lewat di FYP saat Aldi pulang dari RS masih bengep jalan kaki aja cuek saat ditanya Kang Fer, lu kok jalan kaki nggak pakai kursi roda segala macam. Baru gini kemarin Aldi sempat ngerasain yang sampai sebulan nggak bisa jalan gitu. Ini mah nggak ada apa-apanya gitu. Makanya mungkin bisa kita lihat nih jahitan nih di pelipis ya, sama di pipi masih basah. Mata masih lebam itu bisa kita lihat. Tapi dia masih mengusahakan untuk oke kita bersaksi aja gitu. Pantas nggak ada takut-takutnya mention nama A, nama B ya. Tadi dijelaskan juga loh, Aldi tidak didampingi pengacara. Iya ya, aku baru tahu juga. Aku pikir termasuk di Pradi juga kan. Ternyata ya mungkin didampingin sama LPSK aja ya, Mang ya. Mungkin LPSK ya. Sumpah nyalinya Aldi gila. Tapi alasannya itu sih yang buat aku wah gila. Karena dulu saya nggak berani karena saya diborgol. Sekarang sama-sama lepas ya, ayo gitu kan. Iya nyalinya Aldi sumpah. Nah ini juga terima kasih Nusantara TV ngasih shot yang menurutku ini cukup lumayan eksklusif, jadi bisa kelihatan tuh buat mungkin teman-teman penonton yang nggak sempet ngeliat di konten-konten yang lain yang nunjukin lukanya Aldi pasca kecelakaan tuh kayak gimana ya kayak begini. Bener-bener Hamin satu. Kalau kata Jaka itu pas malamnya Indonesia lawan Australia, berarti kan besoknya tuh harus ini kan harus bersidang kan dia sebagai saksi gitu. Ya itu malamnya tengah malam diinfoin bapaknya pulang sendiri masih berdarah, pulang sendiri Pak, minta maaf kalau Aldi punya salah, gelepak pingsan, langsung digotong. Udah gitu dia nggak mau ke rumah sakit. Awalnya tuh karena ngerepotin katanya segala macam. Aduh gila Aldi. Dikit lagi lanjut yuk. Nah kemudian Eka Sandi bagaimana? Apakah sudah ada pembicaraan? Sekarang tadi udah ketemu, kemudian juga ada beberapa kali besuk tentunya. Apa yang sering dibicarakan? Ya rasa sedih, pengen ngumpul lagi, pengen bareng-bareng lagi sama warga. Ibaratnya kan ya kampung halaman lah, inget kampung halaman, mau main ibaratnya kan. Itu aja kalau ngobrol sama Eka Sandi mah. Kalau ngobrol sama kakak saya ya ngobrol sepentingnya aja gitu. Lalu sekarang ada secercah harapan di mana kakak bisa terlepas. Apa yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia? Ada harapan tentang keadilan gitu. Terima kasih banyak buat pengacara yang banyak segitulah ya. Dulu nggak ada pengacara 1 atau 2 tuh nggak ada, sampai sekarang ini banyak pisan. Terima kasih buat pengacara semuanya, buat orang Indonesia lah udah ngedukung. Dulu yang dicaci maki, sekarang udah agak cerah. Dulu dicaci maki saya.
saya ada yang terlewat tadi menunjukkan luka di kepala soal gembok. Boleh kita lihat juga? Masih ada di sini. Masih ada. Boleh kita lihat? Masih Di belakang sini, tapi tanpa dijahit? enggak. Yang sebelah mana ya? Banyak gini, ada 3 sini. Ada 3? Ada 3. Aku nggak terlihat. Agak banyak rambutnya sekarang, Mas. Yang mana nih, sebelah mana? Banyak. Bekasnya boleh lebih jelas? Tadi sih jelas di dalam kelihatan, tapi banyak sih yang lihatnya ya, yang banyak rambutnya. Sekarang mah yang udah lama, udah 8 tahun, udah banyak rambut lagi. Dulu mah, aduh, sampai sobek segini rasanya sakitnya. Tidur aja susah, men. Terima kasih telah meluangkan waktu sama Nusantara TV sebelum pulang. Mohon maaf mengganggu juga. Makasih banyak. Ya, semoga harapan-harapannya bisa terkabulkan gitu. Amin. Terima kasih banyak. Ya, amin. Aku dari tadi salvo ke ininya mata kirinya Aldi lukanya loh, tolonglah ya. Sekarang kita ke nextnya. Cus. Nio. Yes. Akhirnya pada saat sesi Bang Edwin Partogi itu sempat ngebahas selain dia menemukan hasil ekstraksi, ngebahas juga, ngebuka juga soal berkas yang digunakan Bu Titin terutama ya pada saat 2016 gitu ya, tidak digunakan atau tidak diberikan berkas P21 gitu, tapi P19, dan ini juga ternyata tim Peradi pun ini warnya pakai berkas P19 gitu, makanya kok di gua nggak ada sumpah, di sana ada sumpah begitu. Ceki-ceki. Saya mau tanya berkaitan dengan penemuan ini, apakah saudara ahli mendapatkan cover juga yang saksi mendapatkan cover yang sama dari berkas ini? Ya. Yang tadi sudah dilihat ya. Ya. Yang Rivaldi dan kawan-kawan. Ya, yang ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Dalam tanggal 30 November. Ya, 30 November 2016 ya. Sama ya? Sama. Karena bundel yang kami dapat ini adalah bundel P19. Iya, betul. Sama? Sama. Sama ya? Sama. Saudara saksi adalah dari kuasa hukum Saka Tatal juga kan? Iya. Jadi mendapatkan berkas yang sama. Iya, saya bisa sampaikan serahkan asal usulnya. Boleh, silakan. Iya. Jadi saya mendapatkan ini dari saudara Parat Abbas, saudara Parat Abbas dapatnya dari saudara Titin, Bu Titin, kuasa hukum dari Saka Tatal dan Sudirman pada 2016-2017 lalu. Bu Titin mendapatkannya besar menyampaikan Bu Titin pada saya, dia mendapatkannya dari Panitera Pengadilan Negeri Cirebon. Ketika usai pembacaan dakwaan perkara 3 dan 4. Jadi pada perkara yang dewasa. Jadi ketika Bu Titin menjadi kuasa hukum anak Saka Tatal di 2016, Bu Titin sama sekali tidak memiliki berkas. Dan dia hanya diberikan oleh pihak panitera itu adalah DAP, AIP, dan DD. Dan itu baru berkas itu baru diterima di 2017 artinya. Ketika perkara yang dewasa mulai diajukan di pengadilan. Oke. Gila, tempur pas pertandingan Saka Tatal cuma modal BAP, AIP sama DD buat apa? Iya. Ini gimana pihak administrasinya, tolonglah ya. Makanya aku jadi ngerti kenapa Bu Titin tuh selalu dari dulu kan, dari awal muncul itu selalu bilang AIP DD, AIP DD, AIP DD, ya mungkin karena dia cuma punya cuma itu dikasih doang. senjata itu doang. Iya. Gila, tolonglah ya, lanjut dikit. Lanjut. Majelis yang mulia, kami mau untuk dicatatkan di fakta persidangan bahwa hal yang sama kami terima, ini berkas yang kami terima adalah berkas P19, artinya yang belum lengkap, belum P21. Itu sebabnya banyak hal yang kami tidak dapat, padahal menurut KUHP pasal 72, atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya, pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya. Dan ini wajib diberikan kepada kami selaku penasihat hukum. Ini adalah pelanggaran serius. Sehingga penasihat hukum dalam melakukan pembelaan kurang maksimal, oleh karena seperti yang kemarin terhadir BA sumpah dan yang lain tidak ada, ya, sehingga tidak maksimal di dalam membela kepentingan para terpidana. Ya. Jadi hak terpidana terlanggar olehnya karena ini KUHP. Hak hukum KUHP, ya. Ini kami mohon dicatatkan bahwa ternyata kami mengkonfirmasi ini hal yang sama. Kami pikir cuma kami yang dapatkan
Artinya P19 ini adalah masih mendapatkan untuk petunjuk perbaikan dari jaksa belum P21. Gitu ya, untuk dicatatkan di persidangan. Kemudian bahkan yang sekarang pun 2024 tim Peradi pun sama, warnya pakai P19 bukan P21. Itu kali kenapa hasil ekstraksi yang dipegang siapa Pitra lebih lengkap gitu kan. Terus juga sama pihak jaksa tuh ada berita acara sumpah Dede, sedangkan di yang P19 ini belum ada gitu. Kok bisa? Kalau disebut P21-nya nggak ada lah. Pihak JPU punya kayaknya tuh, makanya dia lebih lengkap gitu. Pertanyaan kenapa nggak dikasih kan? Berarti kan? Tolonglah ya. Iya, sedangkan kalau menurut Bang Jutek tadi itu merupakan suatu pelanggaran karena benar. buat pembelaan terpidananya kan. Jadi nggak berimbang. Equality for the law ya itu nggak ada kalau kemarin kata Suneo tuh kan. Equality for the law, mana lo Suneo, tolonglah ya. Jadi ini kan kemarin itu kan sempat terputus, ternyata setelah dicek dilanjutkan dengan persidangan tertutup gitu karena mau membahas Bang Edwin yang soal menemukan hasil visum yang di situ tidak ada soal seperem bukti fisik dalam bentuk fotonya gitu. Jadi dilakukan tertutup gitu. Terus di akhirnya juga cuman diumumin jadwal buat Jumat besok gitu kan, 8 saksi lagi dan juga 8 ahli lagi gitu yang akan diturunkan. Makanya nggak keringkat, ada momen yang menurutku menyentuh banget, tapi untungnya ada yang mungkin dari LPSK kayaknya, karena yang nggak keluar itu saat tertutup LPSK karena LPSK kan harus hadir melindungi gitu kan. Ini meluncur. Nih ya. Yes. Kemarin ada momen yang nggak bisa ke-record di live streaming karena kan sebelum momen ini tuh persidangan dilakukan secara tertutup karena ngebahas sperm atau temuan sperm dan segala macamnya. Ini sangat menurutku sangat amat menyentuh. Walaupun lagunya The Mute juga tetap menyentuh. Jadi after Bang Edwin hadir sebagai saksi fakta ya kalau nggak salah ya, Bang Edwin menyambangi para terpidana untuk dipeluk, ceki-ceki. Play. Semuanya didatengin ya, walaupun secara kuasa hukum Bang Edwin ini kuasa hukumnya Sakatatal ya. Tapi ya balik lagi karena dia mantan LPSK, mengerti juga dan meyakini kinerja LPSK yang melindungi mereka gitu, dan ya gimana ya? Ya kasarnya Bang Edwin, ini mah udah tahu gua nih gimana nih. Makanya memberikan support juga dengan datang ngasih peluk gitu. Menyatakan ya bahwa memang Pak Edwin ini sepeduli itu loh. Gue ngerti perasaan lu orang gitu ya. Betul, mantap. Sambil menunggu besok gak sabar pengen cepet-cepet besok. Aku Maya katanya sih jam 9, kemungkinan jam 9 lewat sejam gitu. Jam 10 dong. Tapi gak apa-apa selama, balik lagi bilang selama hasilnya positif mau ngaret sejam 2 jam gak apa-apa lah ya. Gak sabar nunggu besok. Sekarang kita menuju ke setting Super Thanks. Richard. Cus. Super Thanks kita kalian ada 8 banyak-banyak wae Super Thanks ini ya. Mantap. Yang pertama kita buka dari Neza Galuh. JPU atau Picocopa Pripap. Coba menyala Pak Susno. Dari sekian banyak orang di kasus ini cuma Aldi yang paling bikin gua mewek. Siang tadi mewek berjamaah, Pak Jutek sampai ikut nangis loh. Menyala juga Kang Ferry yang neriakin JPU. Si Bunda cuma bilang netizen ya katanya. Tenang Fer, emang ada apa ya, mereka kan cuma lagi mempertontonkan ya jiat Sani Nata. Hey para bikin kesel, siapa sih mereka? Spill dong netizen, boleh nggak mereka di Pak Susno sabar banget sih Pak, kita tetap dukung Bapak. Respect Aldi, walau kecelakaan tetap ngotot jadi saksi. Good job Aldi. Iya loh, Aldi tuh nyalinya rata putih udah putus. Nextnya disambut sama People Kamengo. Dari pas Saka jadi saksi, Bu Hakim Rizka udah nangis. Terus tadi pas Renaldi jadi saksi, ibu sebelah Bu Rizka juga nangis. Panitra ya. Semoga Hakim Agung melihat kasus ini dengan mata hati. Widya menyala banget tadi, tapi kena roasting Pak Jutek gara-gara gajol ya kan. Tiba-tiba pengen lihat gajol dihadirkan di persidangan itu ya, tolong lah. Yulika, bapak-bapak, ibu-ibu, benar-benar mereka tidak mau cuman kata ngikutin Pak Susno. Mereka itu pintar banget malah, tapi pintar ngeles sampai bajai aja kalah. Sumpah rasanya pengen banget ngarungin terus ditaruh di pojokan. Siapa tahu bisa buat pengusir tikus-tikus semoga keluarga awalnya Caca Poco barahaya.
Elena Melia. Thanks, ya ampun Pak Jaksa, pertanyaannya sumpah nangis waktu Aldi bersaksi, sadis kejam para oknum yang moki, hak hukum tabur tuai, lo doa terbaik, Tuhan pasti membela orang-orang yang teraniaya, amin amin. MS sama Gayanya Jaksa Suneo, ada apa ini yang mulia, play victim. Semua penonton panas sama gayanya dia. Buat anak gue yang sekarang masih TK, haram hukumnya, cita-cita jadi. Tommy Nurafif. Jadi penasaran sama JPU Seneo, kok bisa jadi JPU ya? Logika aja itu kok gak jalan ya. Sayang aja sekolah nggak guna, lagi kecilnya nggak pernah main puzzle, kayaknya jadi logikanya nggak pernah main sudoku tuh. Simplicity lastnya ya, Nyo dan Mang, ini JPU-nya kurang paham atau diperintahkan kurang paham atau bagaimana? Coba bagaimana pendapatnya salah satu? Kekeh pendapatnya mah, dia mah kekeh. Kalau kata tadi Bang Ian mah susah empationgnya, susah empationgnya ya. Habis. Ada apa ini yang mulia? Ada apa ini yang mulia? Terima kasih kepada para Sultan Satu yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Jujur kami seperti biasanya ya, dan ada apa ini yang mulia? Mamang, ada apa ini yang mulia? Abu, ada apa ini yang mulia? Pakun, ada apa ini yang mulia? Dua tapi mangkok, cabut dulu dan ciao.